Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yusuf Putra Pratama. PPG Prajab 2022. Kelas BK 03. Akan memaparkan topik yang telah disiapkan, dengan harapan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Topik 4. Demonstrasi kontekstual. Kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Menjelaskan hasil rumusan tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Ki Hajar Dewantara, atau lebih dikenal sebagai Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat, adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang juga sangat memperjuangkan nasionalisme dan identitas bangsa. Menurut pandangan beliau, Pancasila bukan hanya sekadar ideologi atau sistem nilai yang harus dipatuhi, melainkan juga sebuah entitas dan identitas bangsa Indonesia yang harus dijaga dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai entitas bangsa, Pancasila merupakan fondasi atau dasar yang menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Pancasila memberikan visi dan misi yang sama untuk semua warga negara Indonesia, yakni untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil, dan merdeka dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai identitas bangsa, Pancasila memberikan ciri khas atau jati diri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur Indonesia seperti kebinekaan, gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Identitas ini harus dijaga dan diperkuat agar bangsa Indonesia tidak terserap oleh budaya asing dan tetap mempertahankan keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara, Pancasila harus menjadi pedoman dan semangat bagi seluruh rakyat Indonesia dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila juga harus terus dikembangkan dan diaplikasikan dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran atau karakteristik peserta didik yang ideal menurut nilai-nilai Pancasila, seperti memiliki rasa cinta tanah air, menghargai keragaman, memiliki moralitas dan etika yang baik, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam abad ke-21 harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan dan perwujudan profil pelajar Pancasila ini. Berikut ini adalah beberapa perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam abad ke-21. 1. Membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui pembelajaran sejarah dan kebudayaan Indonesia. Peserta didik diharapkan dapat memahami dan menghargai sejarah dan budaya Indonesia, serta memiliki rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan teknologi. Peserta didik diharapkan mampu memahami informasi yang diterima, menganalisis, dan menciptakan ide-ide baru yang inovatif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. 3. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, baik secara fisik maupun secara virtual. Hal ini penting mengingat era digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, sehingga peserta didik perlu menguasai kemampuan teknologi dan interaksi sosial secara sehat dan etis. 4. Menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan memiliki karakter dan integritas yang baik, seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain. 5. Mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan sosial dan kegiatan yang berguna bagi masyarakat. Hal ini dapat mengembangkan rasa empati dan peduli terhadap orang lain, serta mengajarkan peserta didik untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.
Dalam keseluruhan, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam abad ke-21 harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila, sehingga peserta didik mampu menjadi generasi yang memiliki karakter yang baik, berkompeten, dan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara yang lebih maju dan sejahtera. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, KHD, tentang pendidikan memiliki prinsip-prinsip yang mengutamakan kebebasan, kemandirian, dan kesetaraan dalam pembelajaran. Namun, penerapan pemikiran KHD dalam konteks kelas dan sekolah di abad ke-21 seringkali menghadapi beberapa tantangan. Berikut adalah beberapa di antaranya beserta solusinya. 1. Tantangan, perkembangan teknologi yang cepat dan pesat. Solusinya, guru perlu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan memilih dan menerapkan teknologi yang tepat dan relevan. Contohnya, penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi mobile, dan perangkat lunak edukasi yang dapat memperkaya pembelajaran dan memberikan pengalaman yang berbeda bagi peserta didik. 2. Tantangan, peserta didik yang memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda. Solusinya, guru perlu mengakomodasi kebutuhan pembelajaran yang beragam dengan menerapkan pendekatan yang berorientasi pada peserta didik. Contohnya, penerapan pembelajaran diferensiasi dan individualisasi, penggunaan bahan pembelajaran yang dapat diakses oleh semua peserta didik, serta memberikan dukungan dan bantuan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. 3. Tantangan, pembelajaran yang masih terfokus pada pemberian informasi. Solusinya, guru perlu menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan kreatif, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan diskusi kelompok. Pembelajaran juga dapat dilakukan melalui eksperimen, simulasi, dan praktik langsung di lapangan. 4. Tantangan, pengukuran keberhasilan hanya pada aspek akademis semata. Solusinya, perlu dilakukan pengukuran yang lebih holistik dan menyeluruh terhadap peserta didik, termasuk aspek sosial, emosional, dan keterampilan yang lebih luas. Contohnya, pengukuran yang dilakukan melalui portofolio, observasi, dan pengukuran yang terintegrasi dengan aspek akademis dan non-akademis. Dalam keseluruhan, penerapan pemikiran KHD dalam konteks kelas dan sekolah di abad ke-21 perlu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi agar prinsip-prinsip pemikiran KHD dapat diterapkan secara efektif dalam pembelajaran. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut perlu melibatkan seluruh stakeholder, termasuk guru, peserta didik, orang tua, dan pihak terkait di lingkungan sekolah dan masyarakat, serta memperhatikan perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan lingkungan sosial yang semakin kompleks. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yusuf Putra Pratama. PPG Prajab 2022. Kelas BK 03. Telah memaparkan topik 4 kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Saya harap dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.